Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Liang Kabori, selamat pagi Metanduno, selamat pagi Kars yang berada di sini, luar biasa sekali. Hari ini kita akan memulai dengan perjalanan kita ke beberapa tempat yang belum pernah kita lalui ya. Pak Lutfi, sekarang itu kita mau kemana nih hari ini? Hari ini kita merupakan kegiatan lanjutan dari ekspedisi pertama kita tahun lalu. Kita akan perluas penelitian kita ke daerah tetangga sebelah, ke desa Kondongia. Di sana juga ada potensi gua yang luar biasa. Paling tidak kita akan menjelajahi 4-5 gua pada hari ini. Mantap. Jadi setelah kita menelusuri 48 gua tahun lalu, dilanjut dengan ekspedisi keduanya, kemudian nanti mudah-mudahan kita bisa menambah lagi menjadi 52 lokasi yang akan kita datangi. Dan tentu saja ini akan menjadi hal yang sangat menarik. Di sini banyak sekali keunikan-keunikan gambar-gambar di lukisan Gua Liang Kabori ini. Nanti kita akan lihat bersama, baik itu di Gua Liang Kabori yang paling dekat, Gua Metanduno, dan lokasi-lokasi lain yang sangat luas di sini. Oke. Kita akan menjelajahi beberapa tempat karena kita ingin mengekspos lebih besar lagi, lebih dalam lagi tinggalan lukisan gua di kompleks Liang Kabori ini. Semoga Allah mudahkan perjalanan kita selalu sehat dan kita mencapai hasil yang maksimal untuk kemajuan Kabupaten Muna ke depan. Saja, mari kita baca Al-Fatihah. Semoga Allah mudahkan semuanya. Berdoa mulai. Pagi yang redup tapi asik. Kita akan menuju ke Liang Toko dan sebagainya. Ini kesusahan, kata Agung kesusahan, tapi ini menikmati aku menikmatinya sekali. Halo sahabat budaya, sampai hari ini nih, ini temuan kedua ke tempat lokasi yang kedua, dan itu lokasi baru yang kami datangi, dan tentu ini belum punya nama karena baru ditemukan lagi. Jadi ada petunjuk dari masyarakat bahwa di sini ada gua yang berlukis, dan ternyata iya ya, ada beberapa gambar baik itu perahu dan manusianya. Untuk sementara yang ada di sini kita menemukan perahu ya dan manusianya. Mudah-mudahan nanti ini akan punya nama baru lokasi ini karena memang belum diberi nama. Jadi nanti kita akan tanyakan untuk ini mau diberi nama apa gua ini. Oke, terima kasih Lil. Tuh kita sedang observasi. Selamat berpetualang. Sudah hadiah kedua nih, ulang tahunnya di sini. 2 lokasi sudah kita datangi. Oke. 70 berapa? 74 ya ini ya? 76 orangnya gotong royong. Itu banyak banget rapat.
Alhamdulillah sekarang sudah sampai pada Liang Fogo, bukan Pogo ya. Liang Fogo, awas jangan nyunda. Ini di Liang Fogo ini kita bisa menemukan gambar-gambar manusia juga binatang, bahkan ada binatang yang ditunggangi ya. Kemungkinan besar ini juga adalah para pembesar atau Santiago, kalau menurut informasi ya, orang-orang besar itu tingkatannya ada beberapa, terutama kalau dia sedang melakukan pencak silat ya. Nah ini kita bisa lihat ruangannya cukup luas dan cukup indah sebetulnya ini di sini karena banyak sekali lekukan-lekukan, ruang-ruang yang ya, bentukannya keren banget ya. Nah ini juga tambahan bagi kita bahwa tahun lalu kita belum menemukan gua ini atau liang ini, tetapi sekarang kami bisa datang ke tempat ini. Luar biasa sekali. Siapa yang mau ke sini? Ayo. Dahsyat Gung nanti ini. Alhamdulillah. Ini sudah mau sampai ke Sugipatani, Gua Sugipatani yang cukup legend ini karena di sini tuh di Liang Kabori itu ada 3 gua yang mungkin sering didatangi oleh para wisatawan, yaitu ada Gua Liang Kabori, kemudian ada Metanduno, dan yang terakhir adalah ini Sugipatani. Dan untuk menempuh atau menjangkau Sugipatani ini, kita harus menaiki tangga yang sudah dibuat saja 117 tangga ya. Apalagi ke bawahnya itu ada yang tidak tersambung dengan tangga. Nggak tahu kapan itu akan jadinya tangga itu ya. Nah ini kita bisa melihat bagaimana pemandangan di sini, melihat di ujung, di atas ya, ketinggian yang sangat luar biasa melihat kawasan Kars Liang Kabori. Dan inilah kekayaan, keindahan Liang Kabori yang tidak boleh untuk diabaikan. Dan tentu pemerintah daerah harus menjaga dan harus menaikkan ini menjadi tempat wisata yang bisa mendatangkan aset wisata untuk daerah ini. Oke, ini guanya tidak besar, tetapi justru punya nilai yang sangat tinggi di sini. Oke. Ini Gua Sugipatani ya, Gua Sugipatani yang sangat legend. Memang pertama kali ditemukan adanya lukisan layang-layang itu ada di sini, dan ini diburu banget. Ini banyak orang yang ingin datang ke sini
Tapi sayang nampaknya mungkin ini masih kurang terjaga dengan baik ya. Karena sekarang udah agak kelihatan, setahun yang lalu waktu saya kesini ini masih agak jelas gambar gambar layang-layangnya. Tetapi sekarang sudah semakin memudar. Seperti ada tangan yang mau menghapus gitu. Wah, bahaya ini nih. Kalau ini bisa terhapus, ini kita kehilangan jejak bahwa inilah gambar layang-layang yang paling unik gitu ya, bisa ditemukan di Sugihpatani ini. Dan sayang juga nampaknya di sini ada orang yang sengaja tinggal di sini mungkin beberapa lama gitu, ada bekas-bekas bakaran gitu, ada hitam-hitam. Nah, inilah yang mungkin harus dijaga oleh masyarakat di sini. Tidak hanya juru pelihara ya, juru peliharanya cuma berapa? Di sini cuma 5 kalau nggak salah ya. Nah, ini padahal ini medan berat. Kalau misalnya sedikit juru peliharanya, inilah yang terjadi sehingga keawetan dari lukisan-lukisan di sini bisa terganggu. Sayang ya. Padahal kita untuk menuju ke sini, luar biasa, dengan tangga 117 tangga, itu pun ke bawahnya belum dikasih tangga. Tapi nikmatnya kalau sudah sampai di sini. Ini yang kedua kali untuk saya. Oke. Ini di Kabupaten Delmuna. Nah, ini bisa ibu-ibu, bisa kita lihat bagaimana ibu-ibu dan bapak-bapak di sini sudah mempersiapkan festival ini sangat luar biasa dan bergotong royong untuk mempersiapkan festival. Gua Lagoma, dan ini baru pertama kita juga akan di situ, dan itu terakhir katanya tahun 2020 ya. Dan ini memang medannya dahsyat, harus buka jalur dulu. Ini mendingan ya, kalau tadi rungkunya luar biasa. Jadi bapak yang paling duluan itu jualannya kenceng banget, nggak kekejar sama kita. Tapi alhamdulillah tadi kita sempat tersasar. Untungnya tidak sendiri, kalau sendiri pasti nangis. Nah, karena banyakan jadi kita asik aja. Dan akhirnya kita bertemu lagi di sini semuanya. Dan ini ada mata air, namanya apa Pak? Lampasia. Lampasia, mata airnya namanya Lampasia. Lampasia. Ini kelihatan kecil ya di sini, tapi ini bisa menghidupi kebun-kebun di daerah sini. Jadi kalau ini udah diambil airnya, sejam kemudian airnya akan banyak lagi. Alhamdulillah, inilah karunia Tuhan yang diberikan kepada kita semua manusia. Jernih banget, dan ini nampaknya bisa diminum langsung ya. Oke, sampai ketemu lagi. Keluar dari rumpun-rumpun ya. Ya Allah, alhamdulillah sudah menemukan keterangan ini, jalan yang benar. Makan di hutan. Enak di lipstick di hutan. Aduh, ini sedang menikmati angin yang luar biasa. Dan ini kita istirahat di tengah perjalanan setelah tadi kita menuju ke Labuli Panda. Jadi salah satu lokasi yang memang jarang juga orang datang ke situ. Sayangnya memang udah agak pudar karena itu berada di tebing ya. Sudah sangat dimaklumi karena kena hujan, kemudian kena panas gitu. Tapi tetap itu lukisan-lukisan itu ada. Walaupun tidak terdeteksi secara jelas, tapi bisa ada jejak-jejaknya
lukisan itu ada di situ. Kemungkinan ada berapa Pak Lutfi? Ada sekitar 10 tapi Ada. tidak begitu jelas. Oke, ada sekitar Tapi 10. ada yang mengarah ke motif manusia. Ada yang mengarah pada motif manusia. Tapi susah sekali memang tadi manjat-manjatnya sulit sekali. Dan sekarang lagi istirahat untuk nanti menuju ke Liang Kabori lagi. Oke, ini anginnya enak banget. Halo, ini sebetulnya perjalanan penutup ya untuk ekspedisi hari ini. Ternyata kita ditunjukkan kepada salah satu gua, namanya Manuwasando. Ya. Dan ternyata di sini banyak sekali gambar-gambar, baik itu gambar manusia maupun gambar binatang, kemudian juga manusia yang naik kuda, perahu. Dan banyak sekali ya, ini motifnya berbeda-beda ya. Dan ini sudah dideteksi kemungkinan besar, baru kita lihat ada 65 gambar. Ini pun gua ini belum banyak yang datang ke sini ya. Karena ini dulu katanya terakhir dilihat itu tahun 1998. Lama sekali gitu. Sementara yang menemukannya atau yang menunjukkan ke tempat ini namanya Bapak Lamandiridi ya, Bapak Lamandiridi yang berkebun di sekitar sini. Memang beliau tidak menyampaikan kepada siapapun ya. Tapi alhamdulillah kita ditunjukkan untuk melihat lukisan yang sangat luar biasa, yang ini masih kelihatan utuh ya, kelihatan utuh gambar-gambarnya karena memang ini terlindung. Guanya cantik sekali. Kemudian kita bisa lihat ini aktivitas para periset. Itu saya kira mudah-mudahan ini juga bisa jadi bahan untuk para mahasiswa Universitas Halileo Arkeologi ya, untuk dikaji lebih mendalam lagi. Pak Lazima, bagaimana pengalaman Bapak membuat layang-layang sejak kapan pembuatan Kagati Kolope itu Pak? Yang harus dilihat ini namanya kaban tapi. Bajunya apa istilahnya? Kaban tapi. Kaban tabi. Kaban tapi. Kaban tapi. Kaban Ya. tapi. Ini yang cewek yang belum menikah namanya kutango. Kutango. Itu ya. untuk anak remaja, anak yang SMP. Oke. Kalau yang sudah dewasa, ini namanya combo pakaiannya. Combo ya. Siap-siap. Karena ini acara mau dimulai ya. Bukaan secara simbolis Festival Liang Kabori 2025. Kali ini kita sedang berada di tempat untuk menerbangkan layang-layang. Sebetulnya tadi siang ya ada Kolope yang diterbangkan, nanti kita bisa lihat videonya ada ya. Jadi tadi itu ada Kagati Kolope yang sudah diterbangkan. Akan tetapi sekarang ini kreasi-kreasi ya, dari layang-layang kreasi yang dibuat oleh anak-anak muda di sini, dan kita bisa lihat pesertanya banyak sekali. Dan itu sedang dilombakan, nanti nggak tahu siapa yang juaranya. Jadi dalam festival Kagati Kolope ini, disinilah setelah kemarin ada pembukaan, kemudian ada hiburan-hiburan yang lain, ada tampilan kesenian. Nah di sini sekarang sedang dilombakan. Kalau secara nasional itu lomba layang-layang ya, tapi di sini namanya Kagati. Oke, sampai ketemu lagi di tahun depan.